terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Jokowi gitu loh. Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbaur sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega. Jadi kalau Megawati sekarang tiba-tiba saja menyatakan hubungan mereka retak gara-gara wacana presiden 3 periode, itu terkesan sebagai upaya penyesatan opini. Sekarang layak ya disebut sebagai korban dari demokrasi sementara? Saya kira tidak, karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih buat mencari info menarik apa hari ini. Kira-kira ada info apa ya? Kayaknya aku kasih clue dikit aja ya. Clue-nya itu kali ini ada perdebatan yang cukup menarik antara Bung Ciko PDIP dengan Bung Kodari. Nah, kira-kira apa yang diperdebatkan dua tokoh ini? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Jadi gini, kalau pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana. Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah, nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden. Enggak ada, itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR. Diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak. Kayak Bung Karno misalnya, ya kan? Pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan, gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga tidak diterima, gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden, ada mekanismenya dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya, beliau sudah melaksanakan masa jabatan, selesai nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Jokowi gitu loh. Itu. Nah, ini terakhir. Gini. baru segmen 2 udah terakhir, Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Ciko sebagai PDI pernah nggak? Bang Ciko dijawab apakah Ibu Mega Megawati minta maaf? Tapi nanti ya Bang ya. Nah loh, Bung Ciko sih ya pasti tadinya mancing-mancing ya kan, mancing-mancing Bung Kodari untuk membocorkan lebih dalam lagi soal PDIP gitu. Dan kata-kata yang menarik ada di akhir tadi ya. Pernah nggak kalau yang dipermasalahkan Bung Ciko tadi kan permintaan maafnya Pak Jokowi ya kan. Karena katanya Pak Jokowi perlu mempertanggungjawabkan gitu ya. Terus tadi langsung tuh dikasih pertanyaan yang cukup masuk ke hati gitu ya kalau menurutku ya. Dari Bung Kodari katanya, coba pernah nggak Bu Mega itu minta maaf gitu. Tadi sih aku cari-cari kayak nggak ada gitu. Kalau kalian gimana? Pernah nggak nemuin Bu Mega minta maaf gitu ya? Kalau ada cobalah kirim ya. Soalnya tadi nyari-nyari kayak nggak ada deh. Saya merenung-renung dari awal. Pertama misalnya saya bertemu dengan Rocky Gerung, ya. Setelah saya bolak-balik berkelahi sama dia di TV maupun di media, saya tanya kenapa yang bikin gue benci sama Jokowi? Oh itu manusia fake. Semua yang dilakukan adalah pencitraan. Ya, tiap hari ada. Gak panjang lah ceritanya, nanti jadi kira saya udah bersekongkol sama Rocky Gerung. Tapi kemudian saya menemukan banyak pembenaran dari pandangan dia. Yes, Jokowi is totally fake. Totally fake. Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana,
setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbaur sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Bagaimana dong? Iya benar. Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Dengan satu bayangan betapa merakyatnya, dia tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya. Ya toh? Maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme, kenapa ya dulu gak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan. Bener ya, kenapa gak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami yang kita alami hari ini, setback luar biasa. Iya kan? Ya, karena kemudian itu berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai, yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu nggak ada, kering kan? Nah, itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita sudah dijalani benar, karena rakyat kecil bisa jadi presiden. Itulah yang kita pahami. Dan ternyata hari ini itu dibuktikan semua itu fake dan kita semua salah kena kidul. Tapi jangan malu. Jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Malah malaikat dan yang lain-lain saja kok tertipu. Iya kan? Dar. Tadi Bung Ciko mempermasalahkan permintaan maafnya Pak Jokowi ya. Permohonan maafnya Pak Jokowi. Sekarang Bung Deddy Sitorus ini katanya merasa tertipu gitu. Malaikat aja katanya tertipu juga oleh Pak Jokowi. Makanya jangan salahin Bu Mega. Dar. Stop di titik ini. Makanya jangan salahin Bu Mega. Kenapa? Ya kalau misalkan salah ya apakah tidak boleh disalahkan? Meskipun Bu Mega itu anaknya seorang proklamator Indonesia ya. Terus Bu Mega seorang ketua umum. Ya kan itu balik lagi di penilaian orang gak sih? Salah tidaknya kita itu ya yang bisa menilai kan orang lain juga. Kita mau kekeh, kita benar nih. Tapi orang lain tahu nih kita itu nggak benar ya kan, kita nggak bisa maksain dong. Masa kita harus maksa dia untuk akuin aku kalau aku benar gitu kan, nggak mungkin ya kan. Terus rasanya PDIP itu seperti marah gitu ya. Apakah Pak Jokowi itu menjadi penghambat itu untuk PDIP bisa berkuasa gitu atau bagaimana Bung Deddy? Kok sepertinya sefrustasi itu gitu rasa-rasanya. Sama argumen yang diutarakan itu, ya kalian tahu sendirilah seperti apa argumen yang diutarakan oleh PDIP, oleh kader-kader PDIP ya. Megawati sebelum ini memang berulang kali menyatakan dia tidak setuju bila ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden sampai 3 periode. Tapi pertanyaannya, apa Jokowi memang berusaha agar gagasan 3 periode itu bisa diwujudkan? Itu yang saya rasa menyesatkan. Jokowi secara konsisten selalu menyatakan menolak gagasan itu. Dia berulang kali mengatakan dia taat konstitusi dan taat pada kehendak rakyat. Saya tahu ada banyak pihak yang sempat berusaha agar Jokowi bisa dicalonkan kembali pada 2024 ini. Tapi Jokowi sendiri tidak pernah mendukung gagasan itu. Jadi kalau Megawati sekarang tiba-tiba saja menyatakan hubungan mereka retak gara-gara wacana presiden 3 periode, itu terkesan sebagai upaya penyesatan opini. Ini menarik nih, penyesatan opini. Bisa juga sih, karena akhir-akhir ini kan tolaknya PDIP itu agak lucu gitu ya. Ya apapun yang dilakukan PDIP akhir-akhir ini agak lucu-lucu gitu.
Selain menghina Pak Jokowi, menyindir Pak Jokowi lah, habis itu bilang, oh saya sama presiden tuh baik-baik aja. Habis ngomong itu langsung nyindir lagi tuh. Nggak tahu tuh konsep baik-baik ajanya di mana gitu. Apalagi habis bilang baik-baik aja, nyindirnya tuh langsung soal Pak Jokowi minta 3 periode. Nah ini jujur aja nih, aku sepemikiran sama Bung Ade ini ya. Aku juga mikir emang bener ya, itu gagasan 3 periode itu bener-bener Pak Jokowi minta gitu. Soalnya kalau kita lihat jejak digitalnya aja ya, sering banget itu ditanyakan juga oleh wartawan ataupun oleh orang-orang. Ini kan banyak ya orang-orang yang minta Pak Jokowi 3 periode. Cuma Pak Jokowi tidak mendukung itu. Dan itu konsisten Pak Jokowi mengatakan itu. Kalau nggak bisa gitu loh. Itu konsisten Pak Jokowi mengungkapkan gitu kalau Pak Jokowi tidak mau dan udah nggak usah gitu. Makanya saat Bu Mega ngomong kayak gitu, aku juga langsung mikir kayak gitu. Emang bener ya. Soalnya ya kalau Pak Jokowi ini kan ada jejak digitalnya ya. Banyak banget tuh kalau kita lihat di sosial media, waktu Pak Jokowi disinggung, waktu Pak Jokowi ditanya mengenai 3 periode, sudah ada di situ responnya Pak Jokowi. Tapi kalau argumen yang diungkapkan oleh Bu Mega ataupun kader PDIP soal 3 periode, ini kan cuma sebatas omongan gitu loh, buktinya itu ndak ada. Makanya aku ya agak meragukan statement tersebut gitu loh. Kalau kalian gimana sobat-sobat? Apakah sepemikiran atau tidak denganku? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan soal Pancasila, ada nggak yang berani membuarkan organisasi radikal seperti Pak Jokowi? Ada? Berarti Jokowi adalah pemimpin yang Pancasilais atau tidak? Berani atau tidak? Nah, jadi memang PDIP itu kalau menurut saya falsafah Jawa itu ya yang diterapkan ya manunggaling kaulo gusti gitu. Yang lainnya rakyat kaulo yang nggak boleh jadi raja. Ketika ada yang jadi raja marah. Sekarang layak ya disebut sebagai korban dari demokrasi itu? Saya kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem. Dan ketika sistem yang mereka biasa hidup di situ ternyata merugikan, baru ribut. Nggak mungkin dong. Kecuali ya dia di luar sistem terus. Pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Jokowi sedikit pun tidak getar menghadapi itu. Semakin kamu lawan, kami juga lawan untuk kedaulatan bangsa ini. Sawit kita di-bench oleh Eropa, bahkan menaikkan pajak impornya lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. Indonesia membawa mereka ke WTO. Kita kalah, kemudian Indonesia banding ke WTO. Dan sekarang kita menang. Jadi untuk sawit, Indonesia sudah menang melawan Uni Eropa dalam banding. Kita takut tidak baik, aduh nanti jatuh, saya nggak jadi presiden lagi. Nggak jadi presiden lagi, jadi rakyat biasa lagi. Dulu nggak rakyat aja. Saya ini kan juga rakyat biasa. Semua jadi atau yang di atas. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Nah, ini Viti yang menarik ya dari pandangan dari beberapa tokoh. Yang pertama itu tadi ada Bung Ara, mantan politisi PDIP, mantan politisi PDIP yang tadi menceritakan bagaimana Pak Jokowi itu menampik tuduhan-tuduhan yang selama ini orang tuduhkan kepada Pak Jokowi ya. Terus habis itu ada mantan politisi PDIP juga, namanya siapa ya aku lupa. Di situ membocorkan bagaimana PDIP itu bekerja ya. Bagaimana yang katanya partai ini wong cilik, ternyata nggak tahu nih wong ciliknya tuh dalam artian yang mana gitu. Habis itu ada Pak Bahlil yang saat ini menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu membocorkan tadi ya keberhasilan di masa pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, ini menarik nih. Menarik ketika PDIP coba untuk menjatuhkan Pak Jokowi, ya banyak lah yang akhir-akhir ini di apa ya istilahnya
diserang oleh PDIP ya, apalagi ini berkaitan sama Pak Jokowi itu agak sensitif PDIP ya. Itu jadi langsung deh dapat pencerahan kita ya. Apa yang dikatakan oleh PDIP itu ya mau dibilang bener itu tapi nggak ada buktinya gitu ya. Itu rasa-rasanya ya cuma sebatas sakit hati mereka, makanya sebelumnya itu baik-baik aja, terus sekarang kayak baru tuh, oh ini nggak benar kayak gitu. Padahal mereka juga mendukung kok dulunya. Terus gimana kabarnya yang dulu itu gimana gitu loh. Apapun, masalah apapun, saya tidak pernah yang namanya ngeluh, enggak. Mensyukuri dan mencari solusi, mencari jalan keluar setiap problem-problem yang ada. Kita harus optimis. Amin. Kita harus melihat ke depan itu penuh dengan harapan. Ini bisa jadi pesan untuk saudara-saudara kita semuanya satu Indonesia, masyarakat Indonesia. Kata Pak Jokowi disuruh syukuri dan optimis. Apapun yang sedang kita hadapi harus disyukuri ya. Harus disyukuri, kita pasti bisa melaluinya. Begitu sobat-sobatku. Nah, akhirnya kita sudah merampungkan video hari ini sobat-sobatku. Jadinya ini menjadi tanda kalau kita harus akhiri video kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi tenang aja sobat-sobat, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Sebelum aku akhiri, gimana nih komentar kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.